Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Sebelum diawali, mari kita berdoa bersama-sama, nggih. Ketua kelasnya memimpin. Monggo Pak Wildan, ketua kelas dipimpin doanya. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba Wa bil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ajar semua, nggih. Nggih. Nihil Bu. Alhamdulillah, bukan ada yang izin hadir semua. Masuk materi, nggih. Ketemu lagi dengan Bu Lailin. Hari ini materinya yaitu sholat fardu. Yang pertama yaitu ada pengertian sholat fardu. Apa sih sholat fardu itu? Sholat fardu itu merupakan salah satu ibadah yang dihitung pertama kali atau dihitung pada saat hari kiamat amalnya. Apabila amalnya baik, maka seluruh perbuatannya baik. Maka jika sholatnya buruk, maka amalnya juga akan mengikuti buruk. Sholat fardu itu ada 5 waktu, ya anak-anak. Sudah pertama sholat Maghrib, zuhur, isya, terus subuh, dan yang terakhir asar. Hukum sholat fardu, hukumnya apa? Wajib. Wajib itu apa sih? Wajib itu apabila dilakukan akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka seseorang itu akan mendapatkan dosa. Terus yang kedua, selain pengertian sholat, itu ada juga tujuan sholat. Yang pertama yaitu untuk mengingat Allah. Terus yang kedua, untuk mencegah manusia dari perbuatan tercela. Terus yang ketiga, sebagai kafarat atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Yang keempat, cara untuk mengadu kepada Allah. Contohnya apa? Misalnya kita lagi sedih, lagi ada musibah. Misalnya itu bisa kita mendekatkan diri kepada Allah. Terus yang kelima apa tujuannya sholat? Kelima itu mengingat Allah secara khusus. Jadi khusus untuk mengingat Allah. Terus yang terakhir, tujuannya sholat itu untuk apa? Untuk diperintahkan kepada keluarga. Terus yang ketiga yaitu, nah ini yang perlu diperhatikan, ya, macam-macam sholat. Satu, sholat subuh ada berapa rakaat? 2. Sholat zuhur 4. Sholat asar 4. Sholat maghrib 3. Dan sholat isya ada 4. Zuhur, asar, isya. Jadi itu 4 rakaat dan yang lainnya berbeda. Jadi jangan sampai tertukar. Terus syarat-syarat sah sholat yaitu yang pertama harus beragama Islam, itu wajib. Kalau agamanya non muslim berarti tidak wajib untuk sholat. Yang kedua, suci dari hadas dan najis. Badan harus bersih, pakaiannya harus bersih, tempatnya harus bersih dari kotoran. Terus yang ketiga, sudah balik laki-laki maupun perempuan. Yang keempat, berakal. Jadi kita harus berakal.
sehat, tidak gila, tidak dalam keadaan mabuk-mabukan. Terus yang kelima, menutup aurat. Nah, ini laki-laki sama perempuan berbeda ya auratnya. Terus yang keenam, nah ini menghadap kiblat, arahnya harus menghadap kiblat. Terus yang nomor 7 telah masuk waktu sholat. Terus yang terakhir menjauhi semua yang membatalkan wudhu dan yang membatalkan sholat. Yang terakhir ada hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat, satu biasanya berbicara sendiri saat temannya sholat, terus makan dan minum. Terus banyak gerakan terus menerus, misalnya goyang kanan kiri kayak gitu, itu enggak boleh senggol temennya, itu enggak boleh karena membatalkan sholat. Terus tidak menghadap kiblat, nah menghadapnya sak penake dhewe. Terus terbukanya aurat. Terus mengalami hadas kecil dan hadas besar. Nah, contohnya apa? Mengalami hadas kecil dan hadas besar saat sholat. Tiba-tiba kentut saat sholat, Bu. Nah, itu bisa Mas Anas. Tiba-tiba kentut saat sholat, itu enggak boleh. Terus tersentuhnya najis. Najisnya enggak di badan aja, di pakaian, di tempat sholat. Terus tertawa. Nah, gojek sendiri sama temannya ketika melakukan sholat. Terus murtad. Murtad itu seseorang yang keluar dari agama Islam. Nah, terus meninggal gila atau hilangnya akal. Nah, itu dapat membatalkan sholat. Terus 10 berubahnya niat. Terus meninggalkan salah satu rukun sholat. Meninggalkan salah satu rukun sholat. Tidak memakai ruku misalnya. Itu juga salah satu hal yang membatalkan sholat. Mendahului imam dalam sholat berjamaah. Nah, ketika imamnya masih sujud, kita sudah duduk. Nah, itu juga termasuk batal. Terus yang terakhir, yang ke-13, itu terdapatnya air bagi orang yang sholatnya dengan tayamum. Dan yang terakhir mengucapkan salam secara sengaja. Nah, ini diskusi ya. Kelompoknya sesuai dengan tempatnya. Yang pertama yaitu ada pengertian sholat. Terus ada waktu dan rokaatnya sholat. Terus ada hukumnya sholat. Nanti dikerjakan secara diskusi. Kira-kira ada yang bisa jawab kelompoknya siapa? Saya Bu, saya. Oke, Mas Huda, monggo. Kelompoknya Mas Huda. Yang pertama ya Bu, Oke. nama sholat duhur. Waktu pelaksanaan hari Senin. Jumlah rakaatnya 4. Oke, jadi itu waktu pelaksanaan itu bukan hari. Jadi maksudnya siang hari atau pagi hari, gitu nggih Mas? Oh, kalau sholat duhur berarti siang hari Bu. Oke, sholat zuhur di siang hari. Maghrib, petang hari, Bu. Oke, menjelang itu matahari terbenam. Asar, Bu. Asar berapa rakaat? 4 rakaat, Bu. Waktunya Sore hari, Bu. sore hari, nggih. Terus niki hukum sholat 5 waktu, nggih. Ada hukum sholat 5 waktu adalah hukumnya tadi yang dijelaskan hukumnya Wajib, Bu. wajib. Terus bila kita mengerjakan maka kita akan mendapatkan Pahala. pahala. Bila kita meninggalkan sholat maka kita akan mendapatkan Dosa. nah, nggih. Materi ini udah paham semua nggih? Paham, Ada Bu. yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Bulailin akhiri. Apabila Bulailin ada salah kata, Bulailin mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.